Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, menjadi satu dilematis untuk kita semuanya, khususnya bagi kita para orang tua dalam mendidik anak. Justru ketika kita mencintai anak, ini justru memanjakan dengan gadget. Kita lupa justru seharusnya anak kita arahkan untuk lebih mencintai terhadap Al-Quran. Nah, ini tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu mendidik anak cinta Al-Quran atau gadget. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Tile atau Ustadz Nur Fadilah, dan juga Ustadzah Lulu Susanti, dan juga Ustadzah Syifa Nur Fadilah. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Adil, Jalan Adiaksa 8, Kompleks Kejaksaan Agung RI, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ini ibu kayaknya ngelihat ada yang begini, saya izin turun boleh nggak? Ada Itik punya si kembar ibu yang cantik-cantik, apa kabar? Masya Allah, makan cireng anget-anget, ini kerudungnya ngejreng banget. Warna merah, Masya Allah, pergi ziarah pulangnya bawa genteng. Ibu merah-merah, hati-hati diserduk banteng. Ayah Anda minum sekuteng di Jelambar. Ayah Anda yang ganteng-ganteng, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah di Masjid Al-Adil Lebak Bulus. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau saya panggil ibu, iya. Ibu-ibu, iya iya. Begitupun juga ayah. Siap ya? Ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Semangat banget, Masya Allah. Siap. Bapaknya bapak. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Masya Allah, manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Aduh, perkembangan zaman semakin canggih. Begitupun juga dengan gadget. Gadget ini artinya perangkat elektronik yang memang fungsinya ada khusus, kemudian juga dirakit dengan cara yang khusus. Jadi gadget ini ayahanda bukan hanya sebatas HP, laptop juga termasuk, MP3 juga termasuk, kemudian juga ada notebook, itu pun juga termasuk gadget. Jadi perkembangan makin canggih pula fungsinya. Dulu saya emang nggak ada yang kayak begitu. Sekarang makin canggih, memang penting. Apa manfaatnya? Untuk komunikasi biar mudah, biar lancar. Kemudian kadang juga penting nih untuk cari-cari kita informasi. Tapi mohon maaf, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Harusnya buat orang yang mohon maaf memang untuk komunikasi. Tapi ini ke anak-anak juga ayahanda. Mohon maaf nih, bangun tidur yang dipegang kalau anak-anak HP. Mau tidur? Ke rumah neneknya yang dipandang bukan neneknya tapi yang dipandang. Sampai masuk kamar mandi yang dibawa. Makan kue cucur anget-anget hancur banget. Don saga, don tales nggak gitu juga, keles. Jadi ternyata bukan orang tua yang memakainya. Ya, tapi bahkan sampai ke anak-anak. Apakah anak-anak udah tahu fungsinya gadget? Bahkan mereka mohon maaf main games online. Tanpa sadar judi online,
Kita nggak tahu apa yang ditonton, khawatirnya pornografi, ada film-film mengandung kekerasan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apa bahayanya gadget ini? Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada ayam betutu. Saya bingung, Bapak Ibu bingung, bahaya gadget apaan tuh? Begitu ya. Kira-kira apa bahaya gadget? Yang pertama, ini waktu dipergunakan dengan cara yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Bu, ibu-ibu, Bapak, Masya Allah pulang haji ini ya putih-putih ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi waktunya dipergunakannya bukan hal yang manfaat, tapi kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah bersabda, dari baiknya sosok muslim meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ya Allah, kadang kan kalau misalnya kita pakai laptop saja atau HP saja bisa sampai berjam-jam. Ini generasi disebut generasi rebahan. Udah aja rebahan lama banget. Ya Allah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan. Disuruh orang tua, iya entar. Iya entar mak, iya entar. Ya Allah, abang teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Padahal jelas pada masa Rasulullah SAW anak-anak mudanya aktif. Muazin pertama dalam Islam anak muda, namanya siapa? Bilal bin Rabah. Bahkan subhanallah, yang menaklukkan Konstantinopel adalah anak muda, namanya Muhammad Al-Fatih. Anak-anak muda, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha wa in taqaddamat wa in ta'akharat. Sesungguhnya di tangan pemudalah keberhasilan satu bangsa. Kalau bagus anak mudanya, bangsanya cakep. Kalau buruk anak mudanya, maka buruk pula bangsanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk sama-sama kita jaga anak-anak kita, kalau bisa dijadwal. Nah, apalagi usia sekarang ya Bu ya. Usia sekolah, bahkan ada usia prasekolah sudah megang HP. Saking ibunya nggak pengen diganggu, ternyata ibunya juga megang HP ya Bu ya. Ibu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, kalau anak-anak mohon maaf kita jadwal lah, satu hari boleh nak pegang HP, tapi 2 jam aja maksimal. Ini enggak, dari pagi pegang, siang pegang, malam pegang. Bahkan ibunya mohon maaf ya Bu ya. Ya, tidur pun yang ditemani dengan HP, dilihat bukannya Quran apa zikiran, HP sampai ketiban tuh HP. Ya Allah. Ya Allah, daun saga, daun tales nggak gitu juga keles. Pertama tuh, waktu dipergunakan dengan cara yang sia-sia. Yuk, kalau mau sama-sama kita berubah. Nah, besok pagi jadwalnya seperti ini ada jadwalnya. Karena jelas ada fase Ali bin Abi Thalib, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibuhu sab'an. 0 sampai 7 didik anak dengan bermain. Mainnya bukan main HP, main fisik, motorik kasar, motorik halus. Dia mewarnai, kemudian merangkak, main bola, mainnya begitu. Zaman dulu saya begitu, main jiplek, main karet, petak umpet begitu. Harusnya kembali lagi fisik, bukannya megang HP. Yang kemudian yang kedua, wa adibhu sab'an, 7 sampai 14 mendidik dengan adabnya, disiplin. Nah, jadwal sholat jangan sampai telat ya. Kemudian ngaji jangan sampai telat ya. Itu sudah ada penjadwalan jelas. Wasahibuhu sab'an, yakni 14 sampai 21 tahun bersahabat dengan anak. Orang tua jadi best friend, insya Allah. Kemudian juga pengaruh yang kedua bahayanya gadget, yakni mempengaruhi kesehatan dan juga otak. Otak juga mohon maaf ayahanda menjadi sulit untuk konsentrasi, bahkan kesehatan pun juga karena tidak adanya aktivitas menjadi cepat untuk terkena penyakit. Padahal kata Rasulullah SAW jelas, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Main HP kan keluar juga enggak, males banget. Ayo nah, mendingan kita olahraga pagi-pagi. Doanya Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun aktif
aktif di paginya. Paginya udah siap. Waduh, HP entar aja dulu. Kecuali kalau HP ada zikirnya, kecuali kalau HP-nya dipergunakan dengan cara yang baik, ini kadang rebahan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bahaya yang ketiga, punya jiwa apatis. Apa tuh apatis? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat, sehingga nggak mau tahu urusan orang lain, yang penting aneh aja. Ya, Umi lagi ngapain? Masak? Ya udah makannya aja, bantuinnya enggak. Abi lagi ngapain? Ini Abi lagi nanam. Udah, yang penting mah Abi udah urusannya aja. Bahkan nggak mau tahu urusan orang lain, sehingga rasa empatinya berkurang. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan cori-cori, cupke-cupke semakin hari menjadi pribadi yang semakin oke. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu Susanti yang telah memberikan mukadimah di awal ini, di segmen 1 ini, betapa bahayanya gadget terhadap anak. Nah, menjadi fenomena sekaligus menjadi dilema bagi kita semua ketika kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita atau sibuk dengan urusan rumah tangga kita. Supaya tidak rewel, supaya tidak mengganggu, kita kasih tuh anak gadget. Nah, tapi justru anak lupa kita bentengi dengan Al-Quran. Nah, sesungguhnya Al-Quran adalah sebuah benteng yang sangat kuat untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, ini yang nanti akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Tile di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Menjadi dua mata pisau yang berbeda ketika kita tidak menggunakan sebaik-baiknya sebuah gadget ini, akan menjadi membahayakan atau berdampak negatif ketika kita tidak menjadikan gadget ini sebagai sebuah yang bermanfaat. Nah, untuk itu pemirsa, segmen 2 ini guru kita Ustadz Tila akan menyampaikan bagaimana anak dibekali atau dibentengi dengan Al-Quran. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Tila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia segenap para ustazah kita yang begitu cantik, yaitu Ustazah Lulu, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah, dan host kita Bang Ustaz Sofyan, dan seluruh jamaah, ibu, bapak, jamaah Masjid Jami Al-Adil Lebak Bulus, dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bicara tentang mendidik anak, sebab salah satu kewajiban orang tua yaitu ada 3 terhadap anak-anaknya. Bu, apaan? Ini belum saya kasih tahu. Haqqul walid liwaladihi thalathun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, dikasih nama yang cakep buat anak. Namain anak yang bagus, tujuannya doa. Jangan asal ngasih nama sesuai di Al-Quran. Yang penting dia ada Al-Quran, udah saya pakaiin anak saya namanya, ya namain anak Siti Khonas. Kan ada di Quran Pak Ustadz, dia kagak tahu artinya setan perempuan. Jangan Bu. Yang kedua, kewajiban orang tua ayyu'addibahu, mendidik anaknya. Dengan apa? Yang pertama dengan ilmu agama, yaitu dasarin anak-anak kita dengan gemar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini akan membentengi anak-anak kita. Ingat Bang, baca Al-Qur'an hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jangan sembarangan kita. Makanya masukin anak ke madrasah, ke TPQ, ke PAUD, ajarin anak kita didik, jangan sekolah doang dianterin.
Pak Guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa? SPP-nya, seragamnya semua saya bayar. Ya Allah, topi baru, tas baru, sepatu baru. Gilir ngaji lekar sama ustaz di kampung. Ya Allah, tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Gue dianterin. Memang ustaz di kampung ngaji lekar ngarepin malam Senin, kan malam Minggu perek. Malam Sabtu udah ngomong, anak-anak jangan lupa besok ya malam Senin bayaran ya, uang minyak. Dia kira yang ngajar Patroma kali, uang minyak. Yang gede 20.000, yang kecil ceban. Ya Allah, ditunggu-tungguin malam Senin bang, udah girang banget tuh guru lekar. Hujan. Oh gak ada yang datang. Akhirnya yang datang yang rajin doang, ada yang nyender aja. Diajarin kagak ngerti-ngerti, ada yang nanya mau nanya. Bocah sekarang kritis-kritis bang, hati-hati. Lah guru kalau kurang-kurang akal, wah sekarang kritis-kritis bocah sekarang. Kadang nanyanya akal-akalan doang. Pak Ustadz, saya nanya ya, saya lagi sholat terus kentut tuh kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul, saya kata gitu Bu. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau saya habis udah kentut begitu kan batal, harus wudhu lagi nggak kalau mau sholat? Ya wudhu dong. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya Po banyak banget. Itu dia inti pertanyaannya Pak Ustadz, nggak masuk akal. Masa yang ngentut yang di belakang, yang dibasuh muka? Nih ada yang nanya begitu. Saya nggak jawab, nggak jawab. Saya balik tanya sama dia, lu kalau buang angin yang malu muka lu apa yang belakang lu? Saya kata gitu. Lah muka saya Pak Ustadz malu. Ya, makanya muka lu yang dicebokin, sesuai banget Bu. Nih sekarang Bu, didik anak kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran membentengi anak-anak kita. Maka ayat yang pertama turun apa? Iqra, bacalah. Bener kan? Makanya saya kalau ada yang WA sama saya baca doang. Karena perintahnya bacalah, nggak ada. Balaslah, nggak ada. Iqra artinya pendidikan, baca anak kita supaya bisa baca Quran. Dulu makan kita ngaji Bu, Masya Allah beda sama anak sekarang. Bener Bang? Sekarang pakai metode Iqra, dulu mah enggak ngeja. Loh, saya waktu zaman masih kurus. masih kecil. Lah, ngajinya ngeja. Alif patah A, alif kasro I, alif doma U, A I U. Bener kan? Bapak taba lam doma lu, babalu. Tuh, mim patah ma, tata lam doma lu, mata lu. Ngeja dulu. Dua alif lam sukun patah al, mim sukun patah hamdal do madu, alhamdu. Tuh begitu dulu. Sekarang membeda. Aba ya kan Bu? Iya. Kenali huruf Al-Quran, jangan mau kalah. Kenapa? Anak kita kalau dibentengin dengan agama yang mantap, dengan Al-Quran pedomannya, insya Allah gedenya tuh bocah, otaknya boleh pinter, tapi akidahnya agamanya mantap. Anak kita pengen otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Begitu. Karena agama ini penting buat anak-anak kita. Tanemin agama dulu. Pengen pinter, sekolahin. Pengen bener, tanemin ilmu agama. Bahkan orang tua dulu didik anak keras bang. Keras banget Po. Tegas. Nonton layar tancap aja susah. Kita dulu diomelin. Masuk kamar, kunciin pintu. Lu keluar, kaki lu patah. Galak banget Bu. Bener kan? Iya, sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke handphone, bener? Udah siang malam megang HP, anak berebut HP, anak mama berebut HP. Pinteran anak kita daripada emaknya main HP, bener Bu? Bocah sekarang Bu, umur 5 tahun aja udah main HP kayak apa? Bu lah, bisa buat kita kagak ngerti, bener? Ini dibentengin dengan apa? Ayo didik anak kita dengan bacaan Al-Quran yang baik. Belajar tajwid hukumnya fardu ain biar bisa. Banyak orang yang bisa nyanyi tapi coba tes belum tentu bisa ngaji. Tapi anak kita kalau udah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa nyanyi. Bener Bu? Lah penyanyi kita tuh Bang Mansur S kalau nyanyi pakai tajwid. Dalam ilmu tajwid ada nun bertasdid, namanya gunnah. Jadi dibaca wajib, tajibul gunnah, wajib didengung. Nah, Mansur S nyanyi pakai tajibul gunnah. Nun bertasdid, mim bertasdid, rembulan. Nah, di situ. Benar. Ya,
Jadi kayak burung dara saya diteprok. Ya Allah. Lah iyalah. Itu penyanyi paling cool, Bang. Mansur S. Ada S-nya? Bener. Lah, kenal Once? Once vokalis Dewa itu kalau nyanyi pakai hamas. Dalam ilmu tajwid ada hamas. Oiddats. Nah, contohnya oiddats. Nah, keluar angin sedikit. Bener kan? Lah Once nyanyi tatap matamu bagai busur panah. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tahu? Lah, mencintai jadi cai. Tahu jadi tahu. Tuh, makanya belajar tahajud anak kita biar bisa baca Al-Quran. Anak kita bisa Fatihah. Ntar kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala, Bang. Bapak meninggal, emak meninggal lagi sekaratul maut, Masya Allah. Daripada anak sekolah kita nggak diajarin agama. Sekolah luar negeri hebat, mantep. Sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Bener, Bu? Tapi agama nggak bisa, diajarin ngaji nggak bisa. Akhirnya kan anak kita yang bisa ngaji. Lihat. Makanya orang tua dulu anaknya, Bu, banyak, semuanya enggak semuanya pinter, disisain atuh bego. Bego tapi bener. Diajak ke jalan-jalan ke mall, dia nggak mau. Ngapa? Jagain emak aja di rumah. Kalau diperintah emak ke warung baru mau. Tuh, temennya kan ngomong, bego lo. Dibeliin motor kagak mau, bener, Bu? Diajak ke mall kagak mau. Tuh, begitu. Yarin nggak apa-apa gue dikata bego, tapi bisa baca Quran, bisa ngaji. Emak lagi sekarat, kayak apa, Pok? Dia yang tampil, anaknya di luar nggak ada yang bisa ngaji. Yang di luar negeri sekolah nggak ada yang bisa ngaji. Yang bego ngajiin, bener? Yasin wal Quranil Hakim, enak Ibu. Ada yang datang dari rumah luar negeri yang sekolahnya tinggi suruh ngaji nggak bisa baca Quran saya. Ya udah pakai terjemah, akhirnya pakai terjemah. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Ditulis dari kiri ke kanan. Ya Asin. Ya Asin. Wah, itu dia. Emaknya kagak jadi mati. Emaknya pakai mendelik, tambahin air tuh. Dia kira sayur kali. Hai Dede. Masya Allah, ngaji biar bener, Pok. Makanya anak-anak kita didik. Saya titip sama ibu. Ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak, emak, bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun bapak-bapak mah kagak. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak tuh kurang telaten ngurusin anak. Tuh, makanya bentengi anak kita dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah petunjuk besarnya menjadi anak yang solihin dan solihat. Karena hostnya udah berdiri, saya juga pengen undur diri. Okray. Assalamualaikum. I love you full everybody kulhum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Masya Allah Ustaz Tila yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Tapi nampaknya tidak mudah ya ketika kita memerintahkan atau mengharapkan anak agar dekat Al-Quran di zaman saat digital seperti ini, di zaman gadget seperti ini. Nah, nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen kedua tadi, guru kita Ustaz Tile telah menjelaskan kepada kita semuanya pentingnya membentengi anak dengan Al-Quran. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menyampaikan bagaimana keutamaan mendidik anak untuk mencintai Al-Quran. Selamat mengikuti. Silakan Ustazah Syifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Adl, betul ya? Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Uang belanja nambah, Bu? Alhamdulillah. Para guru-guru kita yang hadir ada Ustadz Tile ya. Kemudian juga Ustazah Lulu, ada Ustadz Sofyan, para asatidz asatizah alim ulama mungkin yang menyaksikan dari rumah.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita menarik sekali. Berbicara terkait dengan pendidikan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Saya pengen nanya sama yang hadir saat ini, yang hadir sudah menikah apa belum? Sudah. Cung yang belum menikah? Belum 2 kali. Yang hadir di sini sudah punya anak? Sudah. Ibu? Bapak? Mendidik anak itu sulit apa enggak? Sulit. Mendidik istri itu sulit apa enggak? Sulit. Ngingetin suami itu sulit apa enggak? Sulit, sama-sama sulit. Maka salah satu kemudahan agar keluarga kita sama-sama masuk surga sekeluarga, karena motivasi terbesar hidup ini yang pertama buat ibadah. Yang kedua, minta redha dan syurganya Allah. Sebagaimana doa yang suka kita baca habis sholat, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Semua umat Nabi masuk syurga. Ketika di syurga masih ada yang nangis ngeluh sama Allah, ya Allah, saya belum menikmati syurga sedemikian rupa. Ditanya sama Allah, madza turidun, kamu pengen apa lagi? Syurga itu udah banyak benar kenikmatan di dalamnya. Maka para penghuni syurga mengatakan, ridhaka ya Rabb, yang kami minta ridhamu. Karena banyak orang masuk syurga tapi gak dapat ridha dan rahmat Allah. Makanya kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satu penghuni syurga nantinya kelak adalah mereka yang satu keluarga. Rumahnya menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku, di dalamnya saling bertautan melantunkan ayat suci Al-Quran. Tadi Ustadz Tile, Ustazah Lulu udah menggambarkan, ada yang di rumahnya doyan nyanyi, emaknya ahli dangdut, bapaknya ahli koplo, anaknya udah gede pinter goyang. Kenapa? Emak bapaknya doyannya nyanyi. Tapi ketika ayahnya baca Quran, anaknya membaca Al-Quran, satu rumah saling bersautan membaca Al-Quran. Hum ahlullah. Nih dalam kitab Abu Abul Faraj dikatakan salah satu keutamaan orang-orang yang dekat sama Al-Quran, hum ahlullah. Mereka itu menjadi keluarganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Rasul tuh bangga sama umatnya yang hafal Quran. Bukan hafal lagu, bukan hafal syair, melainkan Quran dihafal. Makanya Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi reminder, muhasabah besar buat kita semua. Yang bapak-bapak kira-kira, ya Allah, sudahkah istri saya didik dengan Al-Quran? Sudahkah putra-putri saya dididik dengan Al-Quran? Ibu sebagai madrasatul ula, ya Allah, setiap hari saya ajarkan Quran atau tidak anak-anak saya? Atau malah anak saya setiap harinya diajak bergosip? Betul ya Bu ya? Ini jadi reminder penting. Makanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau motivasi kita syurga dan ridha Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang hafal Quran, satu keluarga, kakeknya, neneknya, buyutnya, cicitnya, emak bapaknya bareng-bareng mau masuk surga, itu diarak dulu. Ngelewatin nih, yang ini ahli puasa, nih ahli sholat, ini siapa? Hum ahlullah. Kata para malaikat, kumpul. Kenapa? Lihat nih, mereka satu keluarga hafal Quran, satu keluarga dekat sama Al-Quran. Kalau bahasa kitanya diarak kayak pengantin. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Sambil diarak, malaikat ngomong sama para penghafal Quran yang dekat satu keluarga dengan Al-Quran, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan buat kalian nih, Masya Allah, yang pada masuk surga sekeluarga. Ini tempat yang paling cakep daripada dunia. Begitu kata malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal bagaimana cara kita sebagai orang tua kurang lebih bisa mendidik putra-putri kita agar dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, orang tua harus jadi suri tauladan,
harus jadi support system utama. Ya, sebaik-baik amal itu adwa muha wa inqala, biarpun sedikit tapi sering. Bapaknya habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib dan isya baca Quran. Ini nyontohin sama anak. Maka baca Quran itu bukan sekedar kuantitas melainkan kualitas. Dulu kata Abu Abdurrahman As-Sulami, nih sahabat Nabi itu kalau belajar Quran sama Nabi udah belajar 10 ayat, nggak mau menghafal lagi yang 10, nambahin hafalan lagi sebelum dia mengamalkan 10 ayat tersebut. Masya Allah. Jadi yang pertama, yuk kita jadi teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, ceritain sama anak kita, nak, Al-Quran itu banyak mukjizatnya, banyak keutamaannya. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Allah turunin Al-Quran sebagai penyembuh dengan kata syifa. Kenapa Allah nggak bilang dengan kata dawa? Sebab dawa itu maknanya obat, syifa maknanya penyembuh. Dan obat itu tidak semua menyembuhkan. Kalau kelebihan minum obat, ada yang overdosis. Ada obat-obatan terlarang. Jadi nggak semua obat itu menyembuhkan. Tapi Allah pakai kata syifaun. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran hatinya tenang. Suami lagi berantem sama istri, baca Quran. Istri uang belanja kurang, baca Quran. Nambah apa kagak? Kita punya masalah lagi galau, ya Allah, masalah dunia dan lain sebagainya, kembalikan kepada Al-Quran. Terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna hubbal Quran wa syauq ila qiraatih. Ya Allah, karuniakan kepadaku dan keluargaku untuk cinta terhadap Al-Quran dan selalu merindukan dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Syifa yang mudah-mudahan juga sekaligus menjadi penyembuh buat hati kita yang kalut ya Bapak Ibu semuanya. Nah pemirsa, tidak diragukan lagi ketika kita ingin anak-anak kita mencintai Al-Quran atau mendekatkan diri terhadap Al-Quran menjadi sebuah muhasabah atau koreksi pada diri kita, khususnya bagi orang tua. Sudahkah kita cinta Al-Quran? Sudahkah kita dekat dengan Al-Quran? Namun ketika kita dekat dengan gadget atau handphone sehari-harinya, maka tidak dilakukan lagi, anak-anak kita justru jauh dari Al-Quran. Nah pemirsa, masih ada beberapa segmen kita buka tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya. Kita berinteraksi dengan guru-guru kita berkaitan tema yang menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita masuk dalam segmen interaksi atau berdialog antara guru dengan juga para jamaah. Nah, untuk segmen ini kami persilahkan ada Ustazah Lulu Susanti yang berinteraksi dengan Bunda Asih. Terlebih dahulu sebelum Bunda Asih mengajukan pertanyaan, Ustazah Lulu mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Ustazah Lulu. Oke, mohon izin ya, saya ke bawah ya. Ustadz Tile, Ustazah Syifa, Masya Allah. Ibu Asih ini, Bu Asih boleh berdiri Bu Asih, Masya Allah. Ada itik nganyet di kali, cantik sekali. Assalamualaikum Ibu Asih. Salam warahmatullahi Jalan-jalan ke pasar wabarakatuh. baru, jangan lupa beli nanas. Seragamnya Masya Allah baru udah lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Asih Masya Allah, ini kan sosok ibu yang luar biasa. Madrasatul Ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Ih luar biasa, sekarang gadget ya. Anak-anak kecil aja usia prasekolah tuh udah megang. Bahkan udah punya gadget sendiri, bukan punya ibunya bapaknya loh. Nah kalau misalnya Bunda Asih ini ya, putra putri berapa Bunda sayang? Alhamdulillah satu. Satu? Satu Udah putri. umur berapa? Alhamdulillah sudah 24 tahun. Oh Masya Allah, udah menikah? Belum. Belum. Nah 24 tahun ini caranya gimana tuh Bun? Kalau misalnya anak-anak kecil kita batasin waktunya. Kalau 24 tahun ini apakah ya sudah dibekali dengan apa agar bisa jadi benteng nih ilmu agamanya untuk bisa nanti berinteraksi dengan gadgetnya tuh benar-benar waspada. Ada nggak sih Bun yang aduh kamu jangan kebanyakan main HP mulu apa gini. Ada peraturan khusus gak untuk anak usia 24 tahun tuh Bunda? Terima kasih Bunda jawabannya. Itu yang mau saya tanyakan Ustazah dulu. Ya. Tapi anak dibatasin gak Bun untuk main HP gitu usia 24 tahun? Ya udah Untuk bebas usia ya? 24 tahun bebas. Oke. Iya. Tapi tetap ada peraturan atau gimana? Tidak, karena sudah kerja. Udah kerja ya, insya Allah Iya. sudah pondasinya sudah kokoh Iya. sehingga bisa mengawasi, mengontrol dirinya. Insya Allah. Nyak makan kedong-dong. Tadi saya dengar katanya mau nanya, ayo silakan dong.
Itu tadi yang mau Ya. saya tanyakan Iya, Bunda Ustazah sayang. Lulu. Ya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Gadget ya. Iya. Canduan gadget. Tapi kalau putri Iya. bunda mah enggak ya, enggak candu ya. Untuk anak-anak Ya itu dari kecil sudah saya ajarin ngaji, tapi kok sekarang itu lebih banyak main HP-nya daripada mengajinya seperti itu. Iya, sedih saya. Ya, terima kasih ya Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah. Ini Bunda bedanya antara mengajar dan mendidik. Ayahanda, Bapak. Lupa dia ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu. Beda mengajar dan mendidik. Kalau mengajar alimu auladakum li'annahu makhlukun lizaman ghairu zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya, ya, bukan di zamanmu. Artinya zaman kita yang dulu dengan zaman anak sekarang beda. Tetap anak-anak butuh HP untuk komunikasi, tapi khawatirnya kebablasan jadi candu. Makanya ini mengajar sesuai dengan zaman. Tapi kalau mendidik, apa kata Rasulullah? Alimu auladakum ala thalathin hisalin. Didiklah anakmu 3 perkara. Hubbin nabikum, cinta Nabi. Artinya sejarah Rasulullah SAW ini kita tanamkan untuk senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Kemudian yang kedua apa? Cinta terhadap keluarganya Nabi. Sosok Rasulullah, putrinya seperti apa, istrinya seperti apa, kita teladani. Masya Allah, luar biasa. Ini menjadi bekal untuk anak-anak kita. Kemudian hubbit tilawatil Quran, cinta bacaan Al-Quran. Karena ayah dan bunda kalau mengajar sampainya ke otak, sampainya hanya untuk menghafalnya saja. Ya, nah tadi belajar apa? Belajar hadis. Tadi belajar apa? Belajar Al-Quran. Tapi kalau mendidik tidak hanya masuk dalam otak, tapi juga masuk dalam sanubarinya, bahkan mudah untuk diamalkan. Tadi pertama apa? Yuk ajak anak-anak untuk kembali kepada sejarah Rasulullah SAW. Miris anak zaman sekarang kok lebih tahu tentang hero atau pahlawan-pahlawan yang memang di games online-nya. Ya, sedangkan sejarah Rasulullah, aduh sedih kalau ditanya nggak tahu. Yang kedua, banyak sekali sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, kemudian putri Rasulullah, itu luar biasa menjadi patokan untuk kita hidup lebih baik lagi. Ya, kemudian yang ketiga, bacaan Al-Quran. Nah karena usianya ini mohon maaf bunda ini usianya sudah putrinya 24 tahun. Berarti anak 24 tahun sudah tidak bisa pakai metode ceramah. Artinya apa? 24 tahun sudah menjadi sahabat, best friend, close friend, bestie. Orang tua jadi temennya, jadi sahabat. Nggak lagi nyuruh pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung, kalau nggak pakai jilbab nanti bisa masuk neraka. Udah nggak begitu. Nggak takut-takutin anak-anak dengan hal seperti itu. Artinya nah yuk mama pingin deh kamu ikut nonton mama. Ternyata ketika nonton film itu ikut mama yuk nonton film tentang bagaimana hijrah menggunakan kerudung. Ya lama kelamaan masya Allah cantik banget nah kalau pakai kerudung. Alhamdulillah akhirnya ikut pakai kerudung yang tidak biasa jadi biasa. Masya Allah. Artinya kita jadikan anak-anak sebagai bestie, ya, sebagai teman dekat, kemudian close friend, ya. Bahkan ada satu ini saya baca dalam ilmu pendidikan, orang tua punya pesona. Apa tuh pesona? P-nya personal identification. Jadi pribadi yang diidentifikasikan. Wah, aku sosok ibu, sosok ayah memberikan teladan. Gimana anaknya mau ngaji kalau lihat ibunya, ayahnya megang HP mulu. Ya Allah di mana-mana HP, kapanpun HP, dimanapun HP. Anak-anak jadi ikut terhadap orang tuanya. Kemudian yang kedua apa? Education. Apa itu? Berikan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dengan anak-anak menulis, kemudian membaca, tapi kita arahkan anak-anak kita. Nah, ayo sama-sama yuk ikut ibu mengaji, yuk sama-sama untuk berbagi, bersosial, bagaimana untuk sosial activity-nya, ya. S-nya adalah soft supervisor. Yang senantiasa punya kelembutan bunda. Tetap anak-anak usia yang dewasa ini butuh namanya kelembutan, tapi tetap adanya pengawasan. Ya, S-nya, O-nya adalah observer. Wah ini nggak baik nih kalau berteman dengan dia jadi buruk. Maka jaga pertemanan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Karena kenapa?
Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Carilah sahabat yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Artinya apa? Aduh, sahabat cari ayah yang mengajak ingat sama akhirat. Jadinya semangat ngaji, jadinya semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk memperbaiki diri. Nah, mama lihat teman kamu, ya Allah, kok jadi pulang malam terus, nah, nggak ada yang namanya untuk kontrol dirinya. Maka pilihlah sahabatnya. Ya, kemudian apalagi peso, N-nya near friend, jadi orang tua teman dekat, A-nya advisor. Ketika kita memberikan nasihat, maka kita lebih dulu sebagai orang tua menjadi isi dari nasihat tersebut. Buah naga belit saat, semoga bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dan kita implementasikan dalam mendidik, khususnya mencintai anak terhadap Al-Quran. Nah, berikutnya Ustadz Tile akan berinteraksi dengan Pak Arif yang sudah siap dengan pertanyaannya. Namun sebelumnya Ustadz Tile boleh tanya, karena mungkin bisa jadi pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan bisa jadi pelajaran buat kita. Silakan Ustadz Tile. Siap Komandan? Siap. 86. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Haji Arif. Masya Allah. Bang Haji Arif sehat? Alhamdulillah. Mic-nya boleh dipakai Pak Arif? Mic-nya Iya. dipakai Pak. Dipakai di mulut. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gimana tadi guru-guru ustazah kita kan udah menyampaikan nih temanya tentang mendidik anak. Apa membaca Al-Quran atau lebih senang ke gadgetnya? Inilah yang dibutuhkan tidak saja bagi jemaah Masjid Al-Adil, tapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Karena dampak dari gadget ini sudah terkadang pemerintah juga tidak bisa membendung lagi dampak dari gadget ini. Karena gadget ini pintu dari pornografi, pintu dari kekerasan, dan pintu yang menyebabkan yang jauh jadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh. Ya kira-kira mungkin ada yang ditanyain, ada yang mengganjal di hati Pak Arif. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, kalau boleh saya atau kita bersama menyimpulkan, kita ini sepertinya sudah darurat terhadap gadget ini. Karena berapa dari kebetulan saya diamanah di pemerintahan, dari perjalanan saya ke beberapa daerah, keluhan dari orang tua para anak-anaknya adalah seperti tidak bisa membendung upaya apa yang harus dilakukan dampak dari negatif dari gadget ini. Walaupun dampak positifnya ada, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Jadi mohon kepada para ustadz atau ustazah atau Damai Indonesia TV One, bagaimana upaya kedepannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga anak-anak Indonesia terlindungi dan Indonesia damai sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan duduk Pak Arif di tempatnya. Ya, alhamdulillah. Ini sudah menjadi fenomena kita dan sudah menjadi kebiasaan Ibu di keluarga, di masyarakat kita, bahwa memang betul kata beliau Pak Arif itu membendung teknologi susah, tapi kita nggak kehabisan akal bahwa orang tua harus menjadi filter buat anak-anaknya. Tadi dibilang sama ustazah kita bahwa al-madrasatul ula adalah ibu dan bapak. Anak itu bagaikan rokok. Rokok kalau nggak ada filternya masuk ke dalam tenggorokan. Iya Bu? Ibu kesana mukanya nih kemarin. Bu. Jadi artinya apa? Bagaimana upaya kita untuk membatasi anak-anak kita supaya jangan kecanduan. Sebab kenapa Bu? Emang jangankan anak-anak kita aja nih, jujur aja semua yang ada di sini. Wah, ayo kita reuni di grup. Pas reuni mah masing-masing dia megang HP, akhirnya kagak ada yang kongko. Bener kan? Ini sudah menjadi apa ya, penyakit. Maka tadi bilang Pak Arif ada upaya dari pemerintah kita untuk membatasi. Artinya apa? Kalau gadget, teknologi nggak bisa dibatasi. Kenapa? Karena memang begitu banyak masukan, tantangan berat. Dulu kita beda Bang. Kenapa? Dulu tuh saya nih masih kecil Bu, masih kecil dulu. Nonton TV itu layarnya pakai hitam putih kan, pakai dicas pakai aki.
tontonannya film cemen, film Batman, bener kan? Abis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Karena itu udah sifat anak-anak, hobbut taklif, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Bener kan Bu? Saya juga pengen jadi Batman waktu itu. Lompat dari atas meja, ikat di sarung di leher, lompat lari keliling kampung. Batman, kau idolaku Batman. Dulu anak kita tuh tontonannya sekarang udah beda. Maka dibatasi dengan apa? Regulasinya yang mesti diatur. Pemerintah kita mengatur situs-situs yang ada di internet. Bener Bu? Situs-situs yang bisa membodohi, bahkan memicu anak-anak kita menjadi anak yang nggak berakhlak, nggak beradab, maka ini perlu dibatasi. Ini adalah kebijakan pemerintah kita, terutama Menko Info, untuk sama-sama kita membatasi untuk anak-anak kita. Tontonan dewasa dengan tontonan anak kita itu dibatasi. Ada cara dan programnya. Maka ini semuanya PR kita bareng-bareng. Itu sebagai kondisi umum. Tapi ada kondisi yang khusus apa? Tidak lain, di rumah anak harus lebih diawasi oleh kedua orang tuanya. Jangan hanya kita sebatas, oh anak saya jadi bader, nakal semuanya, gurunya nih salah. Lah guru disalahin. Bener Bang? Kebanyakan begitu. Lu ngajar sekolah di mana? Gurunya siapa sih? Guru. Guru tuh mengajar sebatas jam pelajaran, mendidik anak kita. Tapi selesai pulang sekolah, di luar jam pelajaran, tanggung jawab penuh adalah ibu dan bapaknya. Makanya biar dekat sama anak. Ya Bu, ibu lebih dekat sama anak kan? Yang lebih sayang sama anak emak. Punya anak emak nih, saking sayangnya lagi makan nih enak-enak, anaknya nangis, dia tinggal. Bener Bu? Ya Allah, dilihat anak gue, bener Bu? Iya. Langsung dia cebokin dulu, Masya Allah, bisa cebokin, dilanjutin lagi makannya. Nggak pakai cuci tangan lagi. Wah, emak tuh. Bener Bu? Di rumah ibu. Makanya kata Rasulullah SAW, anak itu ngikutin orang tua. Ma fil aba fil abna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Nah ini yang ngeri. Fotokopi bagaimana aslinya. Maka figur dalam rumah tangga adalah ibu dan bapaknya. Batasi tegas. Galak dengan tegas beda. Bener Bu? Galak dengan tegas beda. Orang tua dulu tegas. Luar biasa tegasnya. Bahkan orang tua berpikir, Tong, lu harus lebih hebat dari gua. Bener Bu? Lu harus lebih hebat dari bapak. Bapak lu cuma tamat SD, lu sarjana Tong. Bener? Bapak lu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Bener? Biarin bapak pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal lu tetap sekolah. Deh, padahal anak orang tua dulu banyak Bu. Anak banyak kagak ngerasa susah orang tua kita. 13, 15, bener? Saya aja 13, keluarga saya semua, empok-empok saya semuanya 13. Subur-subur. Emak kita setahun atu. Asal makan berebut kita Bu. Ada yang kelolodan mati atu. Iya bener. Saking makan susah zaman dulu. Bener. Ada yang keinjak atu mati. Masya Allah. Lah kebayangin makan rame-rame pok. Nasi sepiring Bang, nasi sepiring. Anak 13. Emak kita kreatif. Wow, daun mengkudu dia cari. Itu daun mengkudu diirisin mau dia Bang, 3 bakul sampai diirisin. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Lah kita makan berebut, hidup sampai sekarang. Tuh. Itu tanggung jawab baru namanya urusan perut, apalagi urusan agama, urusan akhlak. Kita kepengen beda zaman, beda juga tantangannya. Maka ngeri kita Bang. Sekarang Masya Allah, anak-anak kita itu dilarang agak susah. Bener kan? Dia ngumpet-ngumpet, pinteran udah, pinteran dia udah sama kita. Di rumah kita bilang jangan main ini, jangan main HP, taruh sholat. Iya mak, ngumpet-ngumpet ntar. Asal kita nggak ada, meleng-meleng, jadi datang ke sono, lari ngumpet ke sono. Bener kan? Ini ribetnya. Maka kita perlu apa? Sentuhan hati kepada anak kita. Jangan pernah kecil hati Bang. Orang tua tuh doanya sama anak kobul banget Bu.
Du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Insya Allah, yakin, jangan kecil hati. Udah disweet-sweetin berarti itu bertanda harus mundur diri. Ya maklum durasi Bu ya, iklannya banyak. Ya, Wadimor tentu sarung kita. Asik. Bukan saya Ustadz yang nyuitin itu. Ini tuh. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Tile yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita masih ada beberapa segmen lagi untuk berinteraksi antara jamaah dengan juga Ustadz dengan tema yang menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih di segmen interaksi, dan kami persilakan Ustazah Syifa untuk berinteraksi dengan Ibu Halimah. Silakan Ustazah Syifa. Ya, boleh langsung turun. Ibu Halimah juga boleh langsung mengajukan pertanyaan. Izin guru-guru saya turun ke bawah ya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustazah. Siapa namanya Punten? Nama saya Halimah. Ibu Halimah. Enggak, silakan. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaan saya, bagaimana cara menyelaraskan pola asuh anak usia taman kanak-kanak, mungkin usia dini, dengan zaman gadget, dengan tujuan fitrah kita sebagai orang tua ingin menjadikan anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Lewat gadget gitu. Iya, menyelaraskan saja karena mungkin background saya mungkin yang belajar menjadi bagian pengajar di sini untuk bisa mengaplikasikan ke anak-anak murid gitu. Karena memang jujur sebagai orang tua saya juga merasa luar biasa bendungan arus digital ini Ustazah gitu. Bagaimana cara untuk menyelaraskan saja, tidak ketinggalan dan tidak juga kebablasan seperti itu. Masya Allah, luar Terima biasa kasih, Ustazah. Ibu sekalian, sama-sama Ibu. Ini pertanyaannya luar biasa menarik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup sekarang di zaman digitalisasi. Semua yang hadir punya handphone nggak? Punya. Handphonenya bisa moto apa enggak? Bisa. Bisa dengerin lagu nggak? Bisa lihat YouTube nggak Ustadz Tile? Bisa. Semua handphonenya sudah canggih. Baik bapaknya, ibunya maupun anak-anaknya. Tapi yang jadi critical question, pertanyaan paling mendasar dan penting sekali, apakah kita sudah mengatur sedemikian rupa pemakaian gadget pada anak-anak kita? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa lari dari gadget. Betul tadi kata Ustadz Ustazah kita, jangankan anak emak bapaknya aja sekarang sudah candu dengan gadget. Kita scroll Instagram, TikTok, YouTube, enak apa enggak? Berapa jam ibu biasanya main di TikTok? 5 jam. Lagi nyuci sambil nonton YouTube, ya. Lagi nyetrika nontonin TikTok. Lagi masak aja ada panduan di TikTok. Masukkan air, masukkan garam 2 saset. Lah kebanyakan katanya. Asin. Nah ini Masya Allah, kita sekarang harus melek teknologi. Semua dituntut untuk melakukan demikian. Termasuk saya kemarin baru tausiah di salah satu instansi sekolahan. Itu di sekolahan tersebut sudah diwajibkan pemakaian gadget iPad dari anak usia dari mereka yang kelas 4 sampai kelas 6. Itu ada yang disebut dengan digital room, di mana di ruangan tersebut satu anak satu iPad dan gak pakai pensil dan buku lagi. Bayarannya jangan tanya, masuknya 50 juta. Nggak usah disebutin ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, ini zaman digital. Jadi kita nggak bisa sekarang berlari dari digitalisasi. Orang apapun terkait pendidikan, ada yang baca Quran lewat handphone, ya, mencari informasi apapun lewat Google dan lain sebagainya. Maka cara yang terbaik bagaimana menanamkan kebaikan, memberikan edukasi terbaik terkait gadget kepada anak-anak kita, orang tua yang harus menjadi contoh utama. Kalau orang tuanya sedang melihat konten yang bukan tidak baik ya, kurang pantas dilihat anak-anak, sebaiknya itu harus menghindari dari lokasi anak-anak kita. Yang kedua, bapak ibunya harus punya kesepakatan. Terkadang kenapa anak usia dini itu banyak yang candu terhadap gadget. Belum lama saya ngobrol sama psikolog ya. Dia bilang zaman sekarang ini kalau kita masuk ke RSJ, rumah sakit jiwa, itu banyak penghuni RSJ bukan orang dewasa tapi anak-anak yang kecanduan gadget. Ada yang gemetar, ada yang sampai apa tuh disebutnya Ustaz ya? Ayan ya? Ayan.
Kejang-kejang ya. Ada yang sampai tidak sadarkan diri, ada yang matanya terganggu dan lain sebagainya karena penggunaan gadget yang berlebihan. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anak usia 0 sampai 7 tahun bagaimana cara mendidik gadget yang baik bagi mereka? Kita nggak bisa melarang mereka pakai gadget, boleh. Tapi dengan catatan gadgetnya bukan milik mereka. Banyak orang tua yang salah kaprah ketika memberikan gadget kepada anak. Nina, hadiah ulang tahun kamu. Ini gadget punya kakak yang pertama, yang ini punya anak kedua, yang ini punya anak ketiga. Jujur Bapak Ibu, saya sama suami sepakat untuk tidak memberikan gadget kepada anak kami. Dari mana dia main gadget? Minjem HP orang tuanya, minjem HP neneknya. Dan dia boleh nonton di TV, tapi kita punya kesepakatan untuk memberi durasi waktu. Kalau ceramah aja didurasiin, maka anak juga main gadget harus didurasiin, betul ya? Ada kesepakatan suami dengan istri, ayah nanti kalau anak kita main gadget nggak boleh lebih dari 30 menit. Baik ibu, bilang sama neneknya, kakeknya, bilang sama pamannya dan lain sebagainya. Udah habis waktu ya? Jadi ada kesepakatan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendidik gadget agar anak kita lebih banyak mendapat informasi yang baik dibandingkan yang buruk. Beri konten-konten yang edukatif. Kalau anak usia 0 sampai 7 tahun biasanya sukanya distelin lagu-lagu. Aku adalah anak gembala gitu ya. Ini kan sekarang banyak anak usia dini yang tontonannya sudah tontonan anak dewasa. Lagu-lagunya lagu-lagu dewasa. Tiba-tiba dia nyanyi cinta-cintaan. Betul nggak Bu? Ibu? Kan kita bingung, wah kenapa bisa nyanyi cinta-cinta nih? Salah satunya adalah karena kita kurang edukatif ya, memberikan konten-konten yang terpilih. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sering kita doakan dada anak-anak kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alhu hafizal Qur'an. Ya Allah, jadikan anak kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam mendidik anak mencintai Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.